Kita masih bergabung dengan Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman terkait dengan sidang putusan sela dari 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Prof, tadi kita sempat jeda sedikit ya informasi lainnya, tapi sebelum jeda saya sempat bertanya, ini posisi Ricky Rizal menolak tapi tidak bisa kemudian mencegah adanya pembunuhan. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh kuasa hukum untuk menguatkan pernyataan dari Ricky Rizal dan juga dibuktikan dalam sidang selanjutnya, sidang saksi? Iya, disinilah nanti suatu kembali kepada teori, ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat objektif ada suatu peristiwa pidana. Syarat subjektif memang Ricky Rizal sudah ada suatu upaya untuk menolak gitu. Karena tidak tega, tidak berani kan gitu kan. Lah, kondisi tidak tega, tidak berani ini pertanyaan yang kedua, kenapa tidak sampai menjembatani, membatalkan rencana tadi gitu. Paling tidak atau tidak sampai pada menghentikan. Ini yang harus dilakukan. Oleh karena itu nanti penasihat hukum harus juga menambahkan bahwa etikat baik Ricky Rizal tadi ditambah coba bukti-bukti bahwa peran Ricky Rizal dalam hal konsep berencana itu ada, tapi pasif kan gitu loh. Ya. Tidak pasif atau hanya mengikuti tapi tidak ada niatan gerakan. Karena ibaratkan gitu kan Mbak Woro, Ya. berkumpul tapi aktif dan pasif kan beda. Nah, kondisi pasif ini saya kira bisa menambah Ricky Rizal untuk bisa menjadi lebih ringan lagi terhadap pidana yang dijatuhkan. Tapi kalau memang dia hanya menolak, kemudian kehendak Pak FS diikuti sampai mungkin mengamini, sampai kemudian mungkin tanda petik kemarin ada hal-hal yang diberikan ya kemudian ditarik lagi, itu akan memberatkan. Tapi kalau hanya sampai dia pada titik adalah tidak mengamini tapi juga ada tidak kemampuan mencegah tapi posisi pasif. Nah, posisi pasif inilah saya kira suatu modal bagi RR untuk ringan terhadap pidana yang dijatuhkan. Posisi pasif menjadi modal, bagaimana dengan Eliezer yang sebetulnya punya keinginan, kemarin dalam sidang juga seperti katakan ada keinginan untuk menolak. Baru sebatas keinginan saja Prof, tapi kemudian ia melakukan perintah dari Verdi Sambo. Ya, lain dengan Verdi Baradae memang betul. Tidak ada kehendak, cuman yang agak berat nanti penasihat hukum juga harus membuktikan bahwa kenapa tembakannya sampai ketiga kali. Dan itu loh. Kalau oke lah berani cukup satu kali jeder. Nah, ini tiga, artinya kan sebetulnya antara tembakan dua ketiga itu ada suatu berpikir, aduh kasihan. Luka, udah setengah menjerit. Ini kan harusnya diberhentikan gitu loh. Lah, inilah yang harus juga dilakukan oleh penasihat hukum dalam tekanan yang sangat luar biasa sehingga Eliezer tidak mampu menghentikannya satu tembakan, tapi perintah membunuhnya pun diabaikan sehingga pada hanya luka-luka yang terjadi pada almarhum Joshua. Ini juga menjadikan meringankan. Banyak hal Mbak trik tadi untuk meringankan masing-masing terdakwa, tapi tetap pasal itu terbukti hanya peran. Kita ingat pasal yang didakwakan adalah penyertaan. Jadi ada pelaku utama, ada turut melakukan, ada penyuruh melakukan. Nah, peran dari masing-masing itulah nanti akan diuji di dalam pembuktian, termasuk bukti-bukti yang paling meringankan mana, yang memberatkan yang mana. Baik, jadi kemudian nanti untuk sidang pekan depan, pembuktian dengan saksi, amunisi apa yang harus dimiliki masing-masing dari terdakwa ini untuk kemudian meringankan dari hukuman masing-masing terdakwa, Prof? Ya, kita kembali pada teori lagi, secara subjektifnya. Artinya kehendak yang diinginkan ada kehendak ya. Kehendak yang diinginkan oleh Pak FS sebagai pelaku utama itu sebetulnya ada suatu tindakan yang mendaki dan mengetahui tapi setengah-setengah Mbak. Yeah. Jadi bukan pure apa yang diinginkan itu dilakukan. Ada suatu keraguan, ada suatu kebimbangan dan ada suatu tekanan dari masing-masing E maupun R. Ini yang saya kira akan meringankan yang bersangkutan. Dan bukti itu bisa dilakukan ada CCTV. Bagaimana perannya. Tapi kalau peran itu ternyata sebaliknya, ya bisa menjadikan suatu yang memberatkan. Baik, kita nanti akan sama-sama lihat bagaimana jalannya sidang pekan depan. Prof, terima kasih sudah bergabung dengan Breaking News Kompas TV pada siang hari ini. Terima kasih, Matur nuwun,